Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Siang. wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman partisipan yang telah bersedia hadir dalam Zoom pertemuan praktek pengajaran kami pada hari ini. Langsung saja kita mulai praktek pengajaran yang pertama yang akan dimulai oleh Tia Mustika. Kepada Tia Mustika dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua dan semoga kita dalam keadaan sehat saja meskipun di tengah pandemi sekarang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi absen ya. Iya. Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi pembelajaran kita hari ini adalah cara berpikir dalam sejarah. Baiklah, Ibu akan menyebutkan beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat memahami cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam mempelajari sejarah dan dapat menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini yaitu berpikir sejarah yang dapat membantu kita untuk mengetahui sejarah itu dengan utuh dan teliti. Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan pembelajaran kita hari ini, yaitu cara berpikir dalam sejarah. Apakah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Di sekolah menengah atas ataupun di SMP, pasti kita belajar tentang itu sejarah. Jadi di sini Ibu mau bertanya kepada tunggu sebentar ya, kayaknya salah PPT.
Sudah bisa terlihat semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Setelah di sini menggambarkan pohon, di sekolah kita pasti tahu itu apa istilah dari sejarah kan. Jadi di sini Bu mau bertanya, dari gambar di sini, apa menurut kalian itu sejarah? Apakah tidak ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Baik, dipersilakan. Dilihat dari gambar pohon itu berarti dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lain, ibarat seperti silsilah. Sebagaimana sejarah juga berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Itu sekian, Bu, dari saya. Ya, betul sekali. Kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata sajaratun, yang artinya pohon. Pohon di dalam sejarah diartikan sebagai suatu simbol kehidupan. Dengan adanya lambang pohon itu dapat menunjukkan adanya suatu perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan manusia itu dalam pohon ini dimaksudkan sebagai perkembangan manusia dan waktu ke waktu. Dalam bahasa Melayu itu sendiri, mengambil dari bahasa Arab tadi, yaitu sajaratun, dan kemudian diubah menjadi sejarah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri, diambil dari kata yang sebelumnya, yaitu sejarah, kemudian dipermudahkan kembali, yaitu menjadi sejarah yang kita kenal hingga saat ini. Yang selanjutnya, menurut kalian pribadi, apa itu pengertian sejarah? Yang mau jawab, dipersilakan. Saya, Bu. Ya, dipersilakan. Sejarah artinya kita ilmu yang mempelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa sekarang. Iya, betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Ada beberapa para halim menjabarkan pengertian sejarah itu sendiri, yang Ibu ambil cuma satu, yaitu menurut Herodotus. Menurut Herodotus, pengertian sejarah adalah suatu perputaran antara waktu Ibu maka mengambil menurut para ahli yaitu dari Herodotus. Menurut Herodotus, pengertian sejarah adalah suatu kajian yang menjabarkan suatu perputaran antara tokoh, waktu, perilaku yang bisa menunjukkan peradaban. Maksudnya dari Herodotus ini adalah menjadikan sejarah sebagai bahan mentah yang dikelola dan diteliti kembali yang berkaitan dengan antar tokoh, masyarakat, dan sebuah peradaban di masa lampau. Nah, selanjutnya itu konsep diakronik dan kronologi dalam sejarah. Pengertian diakronik itu sendiri ada dua, yaitu secara etimologis, kata diakronik berasal dari Yunani, yaitu dia dan nos.
Dia artinya melintas, melampaui, melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Sehingga dapat disimpulkan, diakronik itu adalah sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Sedangkan kronologi itu juga sama, berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, dan logos artinya ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kronologi itu adalah ilmu tentang waktu dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusunkan suatu peristiwa agar tidak menjadi hancur ataupun berputar-putar dan menjadi satu dan utuh menurut waktunya. Di dalam sejarah, kita juga mengenal apa itu periodisasi, yang bertugas untuk membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dan dalam tahap-tahap tertentu dan pembabakan tertentu. Periodisasi ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan masyarakat, sistem politik, ekonomi, dan agama, dan kepercayaan suatu kerajaan. Ini adalah contoh dari diakronik sejarah yang dibatasi oleh waktu. Yang pertama itu masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Yang kedua, Perang Diponegoro berlangsung antara tahun 1800 sampai 1830. Selanjutnya itu contoh dari kronologi yang dibantu oleh periodisasi. Dimulai dari masa prasejarah. Masa prasejarah ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai menggunakan tulisan. Berkira antara tahun 400 tahun sebelum Masehi. Yang kedua yaitu masa Hindu-Buddha. Dimulai ketika pengaruh budaya India mulai masuk ke Nusantara hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Yang ketiga, masa Islam. Dimulai pada abad ke-13 sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Selanjutnya, masa kolonialisme Barat. Dimulai pada abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-20. Yang selanjutnya, masa pendudukan Jepang dimulai sekitar tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Selanjutnya masa revolusi dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga 27 Desember 1949 atau pengakuan kedaulatan Indonesia yang sudah diakui oleh Belanda. Selanjutnya masa Orde Lama dimulai pada tahun 1950 sampai tahun 1967 ketika kekuasaan Soekarno telah berakhir. Nah, selanjutnya masa Orde Lama dimulai pada tahun 1966 yaitu melalui Super Semar sampai 20 Mei 1998. Yang terakhir yaitu masa reformasi dimulai pada tahun 1998 hingga sampai saat ini. Dan selanjutnya konsep sinkronik dalam sejarah. Sinkronik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu syn dan kronos. Syn itu dengan kronos itu artinya waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sinkronik itu merupakan peristiwa sejarah dengan aspeknya pada masa tertentu dengan lebih mendalam. Adapun ciri-ciri dari sinkronik itu ya yang pertama itu mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Artinya di sini maksudnya kapan peristiwa terjadi, maka mengkajinya akan yang kedua menitikkan
kajian peristiwa pada pola gejala dan karakter itu atau bentuk otaknya. Yang ketiga, sifat kajian lebih serius dan mendalam. Selanjutnya, Ibu di sini menurut kalian apa gunanya kita untuk berpikir kronis dan sinkronis dalam belajar sejarah? Baiklah, selanjutnya sebagai terlihat jika kita dalam sejarah, maka kita gambaran yang utuh peristiwa atau kejadian sejarah dalam sehari-hari pun masa sedih maupun peristiwa sudah terjadi pada masa kronis atau disebutkan dalam masa. Ini maksudnya seperti terjadi kesalahan sama dengan peristiwa terjadi. Selanjutnya itu berpikir sinkronis dalam belajar sejarah. Kita akan lebih teliti dalam mengamati atau fenomena tertentu. Jadi jika kita dalam sejarah ataupun sejarah ataupun tertentu, kita harus berpikir jernih agar dapat lebih teliti dalam arti peristiwa yang telah terjadi. Sampai di sini apakah mau jika ada kelanjutan selanjutnya itu akan memberikan post test yaitu 3. Tujuan post testnya adalah untuk apakah kalian menyimak apa yang Ibu sampaikan terdiri dari 3 selesai, silakan dijawab. Ibu akan memberikan waktu sekitar 15 menit untuk mencari jawabannya. Jika sudah selesai, tolong 1 atau 2 orang untuk menyampaikan jawabannya dan menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan untuk menjawab post testnya.
Apakah sudah ada yang siap? Jika sudah, tolong 1-2 orang silakan menyampaikan jawabannya dan simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa saja yang mau. Baiklah, jika tidak ada, kita lewati saja. Izin menjawab, Bu. Baiklah, dipersilakan. Bentar ya, Bu. Izin menjawab, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab post-test yang dari Ibu, yaitu yang pertama, secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, dari kata syajarotun. Yang kedua, dari pengertian sejarah secara etimologis, pengertian sejarah dari beberapa para ahli, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa sejarah adalah peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia pada masa lalu. Nah, yang ketiga, diakronis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintasi, yang kronos artinya perjalanan waktu. Udah, Bu. Baiklah, apakah ada lagi? Apakah cukup itu saja? Sama kok, Bu, jawabannya. Baiklah, dipersilakan. Yang pertama, sejarah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata syajaratun yang berarti pohon kayu. Kemudian yang kedua, dari pengertian sejarah secara etimologis, pengertian sejarah dari beberapa para ahli, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa sejarah adalah suatu runtutan peristiwa terjadinya sesuatu dari akar hingga berbagai kejadian, peristiwa, konsekuensi, dan rekam jejak lainnya yang tumbuh seiring berjalannya zaman di masa lalu. Kemudian soal nomor 3, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia berarti melintas, melampaui, atau melalui, sedangkan kronos artinya adalah waktu. Udah, Bu. Baiklah, terima kasih atas jawaban kalian semua. Itu benar semua, dan alhamdulillahnya kalian menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Ya, Ibu. Dan inilah akhir pelajaran kita hari ini. Di sini Ibu akan sedikit menyampaikan poin-poin penting pada pembelajaran kita hari ini. Yaitu pertama, istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon dan simbol kehidupan, perkembangan,
dahan, batang, akar, dan buah dan daun diartikan sebagai adanya perubahan kesinambungan perkembangan suatu hal dari masa ke masa. Yang kedua, periodisasi bertujuan untuk membuat klasifikasi dalam sejarah sehingga akan memudahkan kita untuk memahami peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis, teliti, dan utuh. Dan terakhir, berpikir diakronik atau kronologis memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah, sedangkan berpikir sinkronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya atau kita tutupkan saja? Tidak, Bu, sudah jelas. Ya, Bu. Baiklah, pembicaraan sampai jumpa di kemudian hari. Dalam kata-kata Ibu, mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk mempelajari sejarah yang akan kita pelajari dalam kehidupan kita. Baiklah, saya Tiam Mika. Bila ada kesalahan saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja penampilan kedua dari Saudari Nur Aina. Kepadanya disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Alhamdulillah, ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala nikmat yang telah berikan kepada kita semua. Sahabat bangkaikan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah Alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk segala sesuatu yang baik, kita buka dengan yang baik. Kita buka pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tolong untuk anak-anak semua jangan lupa mengisi absen melalui link yang udah Ibu share ke grup WA. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada lebih baiknya Ibu akan menjelaskan manfaat pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu manfaat yang akan kita dapati dalam pembelajaran kita hari ini yaitu karena akan memberikan pemahaman tentang keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Manfaat kedua yaitu karena nanti kita akan buatkan kelompok. Manfaat dari kelompok tersebut yaitu memupuk rasa percaya diri dan kerjasama tim. Manfaat ketiga yaitu nanti di akhir kita juga adakan games ataupun kuis yang akan memberikan pemanfaatan yaitu untuk tetap fokus dan cepat tanggap. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A yang Ibu namakan sebagai kritik sumber, dan kelompok B yang Ibu namakan kelompok historiografi. Untuk pembagian kelompoknya yaitu untuk kelompok A ada Mezerina Novella. Tolong untuk anak-anak semua mencatat. Yang kedua yaitu Dian Rahmawati, yang ketiga yaitu Rika Rumiati, dan yang keempat Rini Apriani. Selain dari keempat orang tersebut, silakan masuk ke
kelompok B, yaitu ada Januardo, ada Hayatun Wida, Novia Artika, dan Tia Mustika. Selanjutnya, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan materi. Setelah menjelaskan materi, akan dimulai tugas dari setiap kelompok. Setelah menjelaskan setiap kelompok, dilanjutkan dengan games. Setelahnya penutupan. Baiklah, sudah masuk kelompok semua, anak-anak? Kelompoknya ada grup, Bu? Ada, nanti Bu share ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jika sudah, tugasnya itu tolong untuk anak-anak semua memperhatikan ketika Ibu menjelaskan, karena ketika di pertengahan penjelasan, Ibu akan memberikan kode, itu merupakan kode. Hal itu berarti pertanda bahwasanya materi kelompok A atau materi kelompok kritik sumber selesai. Jadi, mulai Ibu menjelaskan dari awal sampai bunyi kode, itu merupakan penjelasan dari kelompok A. Setelah kode tersebut sampai dengan selesai, itu merupakan penjelasan untuk materi kelompok B. Ingat, Ibu telah mengeser materi, tetapi Ibu tidak ada memberikan pembatas antara kelompok A dan kelompok B. Kenapa Ibu memberikan pembatas tersebut? Karena setelahnya, atau setelah Ibu menjelaskan perwakilan setiap kelompok, perwakilan kelompok tersebut akan menjelaskan kembali materinya sesuai pembagian yang udah Ibu berikan nanti waktu Ibu menjelaskan. Untuk perwakilannya bisa Ibu tunjuk ataupun bisa inisiatif sendiri. Jadi untuk semuanya tolong dengarkan ketika Ibu menjelaskan. Jadi jika perlu tolong catat hal-hal yang penting. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Oh iya, untuk games, bentuk dan peraturannya akan Ibu jelaskan setelah selesai tugas kelompok tersebut. Nah, Ibu mulai. Menjelaskan konsep kehidupan manusia dalam peristiwa sejarah masa lalu dan masa kini dan hubungan antara manusia, ruang, dan waktu. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia adalah hayal. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi jenis makhluk biasa. Itu yang dikatakan oleh Ali tahun 2005. Gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia disusun secara ilmiah meliputi kurun waktu tertentu, diberikan tafsiran dan dianalisis kritik sehingga mudah dipahami. Dalam ilmu sejarah, manusia dalam kegiatan dengan masyarakat atau bangsanya merupakan kajian yang paling utama. Peristiwa sejarah berisi perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan masa kini. Tanpa manusia, mustahil sejarah sebagai proses maupun cerita dapat dihadirkan karena manusialah yang menentukan sejarahnya sendiri. Selanjutnya yaitu konsep manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan pelaku dalam peristiwa sosial dan peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu ruang, merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun sosial dan peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Waktu memiliki dua makna. Yang pertama yaitu makna denotatif, merupakan satu kesatuan yaitu berupa detik, menit, jam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu makna konotatif, yaitu waktu sebagai konsep. Dengan demikian,
ketiganya merupakan unsur yang paling penting yang tidak dapat dipisahkan dalam peristiwa dan perubahannya. Itulah tadi penjelasan singkat dari Ibu. Kita mulai tugas dari kelompok, setiap kelompok dimulai dari kelompok A. Apakah kelompok A ada yang berinisiatif menjadi perwakilan untuk menjelaskan? Materinya sudah Ibu share ya. Dari kelompok A ada yang ingin menjadi perwakilan atau Ibu tunjuk? Sepertinya Ibu tunjuk saja, yaitu silakan Dian Rahmawati untuk menjelaskan menjelaskan kembali apa yang Ibu jelaskan tadi. Dian Rahmawati. Baik, Bu. Manusia dan sejarah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena sejarah tanpa manusia adalah khayal. Karena manusia itu sendiri merupakan pelaku dari suatu peristiwa sejarah. Jadi tanpa adanya manusia, sejarah itu tidak akan bisa tercipta. Kemudian, manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Itu yang dikatakan Ali pada tahun 2005. Gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia disusun secara ilmiah meliputi kurun waktu tertentu, diberi tafsiran, dan dianalisis kritik sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian dalam ilmu sejarah, manusia dalam kegiatan dengan masyarakat atau bangsanya merupakan kajian utama. Sejarah membahas aktivitas manusia pada masa lalu, namun seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bukan berarti sejarah membahas aktivitas manusia secara keseluruhan. Kisah manusia tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia yang berkreasi dalam menghadapi kehidupannya. Sekian, Bu. Terima kasih kepada Dian Rahmawati. Dari kelompok B, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Kita lanjut yang dari untuk kelompok B. Silakan ada yang inisiatif untuk menjelaskan dari kelompok B. Sepertinya Hijrah Ramadina bisa. Kalau tidak bisa, untuk Monica, kita Januardo, apakah bisa untuk menjelaskan? Sama seperti Dian Rahma, Bu. Jadi pengulangan itu tidak baik. Jadi sama, Bu, sama. Materinya sama.
sejarah tanpa manusia itu hayal, Bu. Nah, jadi sejarah tanpa manusia, jadi manusia itu nanti bukan entitas manusia itu sendiri, Bu. Jadi seperti hewan nantinya, Bu, gitu. Baiklah, terima kasih untuk anak-anak semua yang telah menjelaskan. Itu telah selesai penjelasan kita dan tugas kelompok kita. Jadi selanjutnya Ibu akan adakan game yang Ibu beri nama TTS Bintang Kemenangan. Untuk Mezerina bisa tampilkan TTS-nya. Baiklah, itulah TTS kita untuk games hari ini. Tadi Ibu udah membagi menjadi 2 kelompok. Jadi Ibu setelah bisa dilihat ini ada 2 pembagian, yaitu untuk kelompok pertama yaitu kritik sumber dan kelompok kedua yaitu historiografi. Jadi masing-masing kelompok mendapat 3 bintang kemenangan. Jadi peraturan itu Ibu akan memberikan pertanyaan jika salah satu ataupun perwakilan dari setiap kelompok menjawab, jika benar Ibu akan menambahkan bintang kemenangannya lagi, itu berupa ini. Jadi kalau salah Ibu akan mencabut bintang kemenangannya. Jadi kelompok yang paling banyak bintang kemenangannya akan mendapatkan nilai yang lebih banyak pula. Bisa dimulai semuanya? Ibu akan... Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu TTS-nya bisa dilihat kan? Kolomnya berapa? Bisa, Bu. Makasih Januardo, yang bersemangat sekali. Baik, Bu. Bu, saya yang bertanya, Bu. Iya, Januardo. Itu bintang kemenangan itu apa sama dengan bintang KDI, Bu? Ice breaking, Bu, ice breaking. Ice breaking. Ya, beda nak, beda. Jadi kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan pertama bisa dilihat di TTS, yaitu pertanyaan pertama 1 mendatar. Lihat 1 mendatar berapa jumlah kolomnya. Pertanyaannya, mantap. Pertanyaannya itu waktu sebagai konsep merupakan. Tadi Ibu udah jelas. Ada yang berani menjawab? Waktu sebagai konsep. Ada 9 huruf. Perwakilan setiap kelompok mendapatkan bintang kemenangan jika benar. Saya, Bu. Silakan Januardo. Kronologi, Bu. Pertanyaannya, waktu sebagai konsep merupakan jawaban Januardo apa tadi? Kronologi, Bu. Ternyata jawabannya salah. Waduh, bintangku turun. Untuk Januardo merupakan kelompok historiografi, kita akan cabut bintangnya. Untuk rekan-rekan yang untuk anak-anak yang lain ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Silakan. Konotatif, Bu. Benar sekali Mezerina dari kelompok. Siapa tadi? Rini, Bu. maaf. Selamat ini kepada kelompok kritik sumber mendapatkan 1 bintang kemenangan. Jadi
Jadi untuk kritik sumber ada 4 bintang kemenangan. Pertanyaan selanjutnya, untuk Mezerina bisa diketik jawabannya. Konotatif. Terima kasih Mezerina. Pertanyaan kedua yaitu masih nomor 1. Satu menurun. Pertanyaannya, menurut Ali tahun 2005 Saya, Bu. manusia merupakan, ya Januardo, Khayal, Bu. Ibu belum ngasih pertanyaannya. Ternyata benar, kita kasih bintang kemenangan kepada kelompok historiografi. Menjadi 3 bintang kemenangan. Ya. Bisa ditulis. Terima kasih kepada Mezerina. Selanjutnya 2 menurun. Udah ada clue sepertinya itu, yaitu huruf ketiga merupakan N. Pelaku sejarah. Manusia, Bu. Saya, Bu. Manusia, Bu. Selamat kepada kelompok historiografi mendapat 1 bintang kemenangan lagi. Menjadi sama, imbang ya. Pertanyaan terakhir. Itu udah ada angka A, huruf A maksudnya, yaitu 3 menurun. Pertanyaannya, waktu merupakan satu kesatuan yaitu detik, menit, dan jam. Merupakan? Denotatif. Siapa yang jawab? Hayatun, Bu. Kelompok B, Bu. Ya, Tun. Kelompok berapa ya, Tun? Kelompok 1, Bu. Kelompok B, Bu. Ayatun. Ayatun, kelompok berapa? Kelompok B kan Ayatun. Tadi kelompok B bunyi nyebut, cuman nggak ingat lagi. Kelompok B ternyata untuk kelompok historiografi menjadi pemenang dalam Gens kita hari ini. Ada 5 bintang kemenangan yang didapati historiografi dan 4 kritik sumber. Jadi itulah tadi Gens kita telah berakhir. Udah siap ya, Bu? Udah, cuma ada 4 pertanyaan. Terima kasih untuk Rencananya mau jawab, Bu. Bohong dia, Bu. So, iya aja, Bu. Diam-diam baik, matikan kamera tadi, Bu. Udah kita selesaikan aja ya. Terima kasih untuk anak semua, untuk anak-anak semua telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan bahwasanya pembelajaran minggu depan tentang menganalisis ilmu sejarah, untuk semuanya tolong dipelajari terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Baiklah, dimulai dengan bismillah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Udah ya kan? Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Nanti PC aku ya untuk itu lembar penilaiannya yang udah jadi partisipan. Oke? Dadah. Oke, Bu Pela.